Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa, Roy Suryo, dan Rismon sepertinya sudah semakin dekat dengan penjara, teman-teman. Apalagi si Tifa kemarin itu sempat mengunggah foto mereka bertiga menggunakan rompi oranye di akun media sosial X-nya. Tahu aja dia mau netizen ya. Aduh, sepertinya mereka sudah merasa bersalah, tak bisa membuktikan apa-apa. Ya, sehingga melakukan hal-hal konyol seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu, ada video di mana penasihat Kapolri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, lagi-lagi memberikan penjelasan yang sangat luar biasa terkait dengan perkembangan kasus ijazah palsu Pak Jokowi di Polda Metro. Sampai-sampai Pak Arianto mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Ya, beliau mengatakan tidak waras, beliau mengatakan ketololan, beliau mengatakan terdesak, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita lihat cuplikan video lengkapnya seperti apa ya. Nah, selain Pak Arianto, ada juga penasihat dan ahli hukum dari UI itu mengatakan ya hal yang mengejutkan juga, teman-teman, terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi, yang dimana pakar hukum ini mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan sulit untuk mengkanter nantinya bukti-bukti yang akan dihadirkan Polri di pengadilan. Dan mereka semakin terancam gitu. Waduh, kasihan banget ya. Nah, ini terakhir teman-teman. Ada perdebatan yang sangat seru dan sengit antara Sylvester Matutina dan juga Roy Suryo. Sampai-sampai Bung Sylvester mengatakan ya, Roy Suryo ini siap-siapkan aja dirinya untuk masuk bui. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Nggak waras ya kan? Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu, nggak bisa membuktikan. Ya sekarang skripsinya gini, dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya. Ada juga orang yang skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Bisa saja jadi palsu. Dia mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar, berarti yang di sana nggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Kasihan, katanya ya. Ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Okay. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Oke, baik. Gitu. Waduh, tapi memang benar teman-teman. Jadi saya lihat di media sosial ya, fenomenanya sekarang itu banyak yang mempertanyakan soal kejiwaan orang-orang ini loh. Apakah memang mereka waras atau enggak? Nah, tadi Pak Arianto, penasihat Kapolri juga sampai mengatakan tanda petik sindiran dari Pak Jokowi kalau mereka ini memang tidak waras. Ya karena kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa ya Rismon mau melaporkan skripsi saya, ya nanti KTP saya dilaporkan, kakak saya dilaporkan, surat tanah saya dilaporkan. Nah, ini kan membuktikan bahwa ya ini orang ini sudah mulai frustasi, teman-teman. Tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, lari ke skripsi. Nah, inilah orang-orang yang mungkin selalu mencari pembenaran ya, bukan kebenaran, teman-teman. Takutnya nanti ada lagi yang lain, Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya sebagai penyidik ya dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo sak terima nanti. Tuduhan apapun, misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya, itu palsu juga gitu. Oke, ajukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung. Ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain? Seperti tadi katakan Pak Saripto tadi, katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh.
Nah ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3, dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana, nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, oh saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Ketololan mereka. Karena ya kalau kan? yang namanya dipanggil itu ya seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasi harus datang. Ini loh menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti, nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, Pak Arianto ini, penasihat Kapolri ini, sepertinya sudah jengkel juga, sudah muak juga, sudah kesel juga sama gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena penggiringan opini yang terus-menerus dilakukan, itu ya sepertinya membuat masyarakat semakin tidak percaya Polri, tidak percaya lembaga negara. Dan ini kan bahaya buat republik kita teman-teman. Kira-kira jadi ini simpel loh. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lain yang itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal entah pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja bisa jadi memprovokasi, termasuk kemarin mengancam orang kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, gitu. soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran atau bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada, Pak Jokowi. Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Ada, Pak Kalau Jokowi. itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya Cara aja sama hakim. mengukurnya itu gimana? Ukurannya ya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan kemudian ada orang yang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu. Itu namanya terjadi pencemaran gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi ada orang yang ngocok-ocoki orang gini-gini ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja. Silahkan bersilat lidah ya kan. Daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan. Oke. Waduh. Kalau kita dengarkan penjelasan dari Pak Arianto tadi teman-teman ya, sepertinya kasus Pak Jokowi ini ya akan segera naik dalam tahap penyidikan. Dan nama-nama tersangka akan segera diumumkan gitu ya kan. Ya kita doakan ya minggu depan semoga nama-nama tersangkanya muncul. Dan kalau kata Pak Arianto tadi ya sepertinya bakal ada nama-nama tambahan nih. Akan ada tersangka-tersangka baru nih. Selain dugaan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kalau yang dugaan dilaporkan Pak Jokowi kan ada 5 tuh. Rizmon, Roy Suryo, Tifa, Kurnia, dan Rizal Fadilah. Egy Sujana nggak tahu Egy Sujana masuk nggak ya. Nah kalau menurut Pak Arianto itu bakal ada nama-nama baru lagi. Karena framing-framing, karena narasi-narasi liar, narasi-narasi jahat yang terus mereka lontarkan selama ini terkait kasus ijazah palsu Pak Jokowi, terkait dengan hasil dari Bareskrim. Nah sepertinya akan ada tersangka baru. Dan hukuman mereka sepertinya akan berlapis-lapis teman-teman. Waduh. Itu yang kita harapkan tentunya ya. Di dalam perkara ini gampang ya indikatornya ya. Pencemaran nama baik, fitnah itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi di dalam hal ini dua-duanya itu terfulfill. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu kepada Pak Jokowi adalah tindak pidana. Yang dituduhkan kan memalsukan ijazah. Ya.
aslinya nggak punya ijazah tapi dia punya ijazah, itu tindak pidana. Artinya itu sudah persyaratan absolut untuk orang merasa tercemar dan untuk orang merasa difitnah itu sudah terlengkapi. Wah, itu yang pertama. Yang ini kedua, ahli kalau hukum balik UI, lagi ke teman-teman. pertanyaan kita malam ini, bisa nggak dijerat pidana? Sadly, ya bisa. Kenapa? Karena pertama kita lihat dulu sistem pembuktian kita. Sistem pembuktian kita itu minimal untuk mentersangkakan orang dan Dua alat memidanakan bukti. orang itu jumlah alat buktinya 2. Ya. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui, alat buktinya ini sudah lebih dari 2 dan bahkan banyak, saya yakin. Ya, karena ada tadi ya foto, lab for, keterangan dari UGM itu sudah lebih dari 2. Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak. Tetapi apakah pihak Rosyuro CS bisa melawan ini? Apakah dia mempunyai bukti pamungkas gitu ya? Yang tadi kita bicarakan, kan dia sedang distancing, memberikan jarak, mau mengatakan, itu kebenaran yang dibuat-buat oleh alat negara. Saya punya kebenaran aslinya. Nah, klaim ini didukung nggak dengan bukti? Nah, apa ini yang misalnya penting. tadi? Salah satunya tadi Mbak Vena mengatakan skripsi misalnya. Kalau skripsinya itu ternyata dia tidak buat sendiri, dibuatin orang, ini juga salah satu bukti krusial. Bisa, tapi ada tidak yang bukti, saksi, ya atau dokumen untuk mengatakan itu? Kalau sejauh ini ngelihatnya bukti pamungkas itu sulit nggak sih didapatkan? Ya sulit ya. Kalau sekarang Sulit, kalau ya kan? posisinya sudah begini, itu sudah agak sulit ya. Yang saya bayangkan tadi ya, tadi pintu masuknya tadi mungkin skripsi, makanya dia sedang menggoreng itu soal skripsi. Karena begini, mau mengatakan kalau UGM udah bilang benar lulus, kemudian lab for Bareskrim, dan Bareskrim ini kan polisi, lebih tinggi derajatnya dari Polda Metro, ya dia pasti akan referensinya ke sana. Kemudian ada saksi-saksi lain, nah ini kan udah terpojok. Nah, bukti krusial apa? Misalnya bukti krusialnya yang pertama mau menunjukkan UGM ini kong kali kong juga ternyata. Ya, tuduhannya UGM ini begitu. ikut serta dalam fabricated design ini, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu nggak lulus tapi oleh UGM dibilang lulus. Nah, bukti apa yang bisa mengatakan itu? Wah, itu banyak. Misalnya saksi, ada nggak saksi yang bisa mengatakan itu? Iya. Atau bisa nggak membantah foto-foto misalnya ikut KKN? Ada nggak saksi yang bilang, oh ternyata nggak ikut KKN, itu ditempel fotonya editan. Nah, itu Atau seperti numpang itu. foto. Yang kedua skripsi tadi yang saya katakan. Oke. Dijokiin apa enggak nih skripsinya? Gitu kira-kira. Ya. Mbak Vena. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau kita dengarkan lagi ya dari pakar hukum UI ini, ya Rismon dan kawan-kawan ini sudah terdesak dan sepertinya mereka buktinya nggak kuat gitu untuk mengcounter bukti dari kepolisian. Ya kalau kepolisian kalau dihitung-hitung tadi sudah banyak bukti-bukti yang dipegang ya. Dan kenapa polisi tidak serta-merta dan secepatnya mengumumkan tersangka dan naik penyidikan? Ya, saya menduga apa yang dikatakan oleh Pak Arianto tadi, kalau polisi sedang mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya agar nanti di pengadilan sulit untuk dibantah. Ya dalam artian, ya memang benar ijazah Pak Jokowi itu asli, Pak Jokowi kuliah di UGM, Pak Jokowi lulus ujian, wisuda, dan lain sebagainya. Nah, ketika bukti-bukti itu sudah komplit, lengkap, ya sudah. Mungkin Bareskrim, bukan Bareskrim lagi teman-teman, Polda Metro akan menaikkan ke tahap penyidikan. Dan sepertinya ya lagi-lagi akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Nah, siapa tersangkanya ya mungkin bisa kita terka-terka lah dari orang-orang yang sudah dipanggil oleh Polda Metro, dimintai keterangan dan lain sebagainya. Nah, semoga saja makin banyak orang yang masuk penjara nih, biar nggak ada yang bikin gaduh Republik ini teman-teman ya. Tapi yang pasti Tiva jangan sampai lolos si Tiva ini. Pelaporan Pak Jokowi yang melapor di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi intinya saya sepakat bahwa apa yang data-data yang jadi bahan penyelidikan di Mabes Polri kemarin bisa juga untuk pengembangan lah daripada laporan Pak Jokowi. Jadi intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab enggak? Siap-siap masuk penjara Sama lah. saya untuk apa Mas Roy? Saya Loh. bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan. Ya. Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab?
Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Loh, Anda. buat apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar-keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan Siapa tuh yang ngomong kayak gitu? buktikan tuh Anda Alkitab salah kalau itu makanya. memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi Kalau Loh, enggak, kalau tadi enggak kan tanda apa-apa, kepanikan. lanjutannya itu juga. Ya, Tanda kepanikan Roy Suryo. sudah satu Berani hal. nggak gitu aja cuman. Tapi kan ini melanjutkan Jadi soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Saya ngomong Anda dulu. Jadi dengar Anda dulu ya. di bawah Alkitab Setiap karena nggak mungkin di bawah kegiatan Quran politik. Anda. Tunjukkan Setiap bohirnya, kegiatan kalau politik. enggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Setiap kegiatan politik itu ada operasional politiknya ya. Nggak ada. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya Ini itu gimana sih, pengalamannya Mas Roy? Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Tadi lucu banget teman-teman. Sylvester ngomong pakai otak sama telinga ya kan. Ini tanda-tanda kepanikan nih dari Roy Suryo nih. Tanda-tanda kepanikan teman-teman. Sudah tahu dirinya bakal masuk bui ya kan. Silakan Bung. Nah, dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada, Ya. ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Saya Mas nggak- Roy, nggak tapi pernah hanya menyebut menuduh bahwa Mas ada Roy bohir dengan gitu. dana besar, loh. Salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa. Ini kan Tunjukkan siapa dan ujung-ujungnya janjilah kan di bawah politik, Alkitab. gitu loh. Ya, Ya, jadi tunjukkan intinya aja. Itu. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya kita udah, berproses tunjukkan aja. kalau hal yang demikian. Ya kapan kita bikin Sekarang forumnya lah. ini- Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani Oke, berarti. kalau gitu Bung Sylvester mumpung ada Mas Roy-nya di sini. Berani aja, kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya, lebih dari Ngomongnya setan, aja ya kan? Setan. Memang. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohong aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, Makanya nggak berani kalian bawa Alkitab. sekarang Pegangan kita habluminallah dan Bung habluminanas. Sylvester, Pegangan kita hablum minallah hablum minannas. Waduh. Kok orang-orang Roy Suryo, Anies dan kawan-kawannya itu kok suka bawa-bawa agama ya? Kozinudin juga waktu di iNews kemarin rakyat bersuara membacakan hadis yang ternyata hadis itu ya untuk mengingatkan kelompok-kelompok mereka sendiri teman-teman. Kalau sekarang zamannya fitnah ya, mereka lah yang suka menebar fitnah ya kan. Aduh. Itulah ya, senjata pamungkas orang itu selalu memperkuat argumen dan narasinya dengan ya kalimat-kalimat agamis, teman-teman. Biar itu bisa langsung dipercaya oleh orang. Karena apa ya? Mayoritas masyarakat Indonesia ini kan Islam, teman-teman. Dan Indonesia ini negara yang sangat agamis. Jadi ketika argumentasi itu dibalut dan dibungkus dengan kalimat-kalimat agama, dengan mungkin hadis dan lain sebagainya, ya itu gampang diserap dan gampang dipercaya oleh orang. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh ya kawan-kawan kita lah yang di sebelah, teman-teman ya. Aduh. Dan tadi penjelasan Pak Arianto tadi itu sangat luar biasa, teman-teman. Sangat luar biasa. Bagaimana mereka ini dalam tanda kutip quote on quote ya tidak waras sepertinya. Bagaimana ketololan mereka dalam menyerahkan bukti, dalam menanggapi proses hukum yang berjalan. Ya bagaimana kata pakar hukum UI, mereka sudah terdesak dan sulit untuk mengkanter bukti-bukti yang nanti akan dihadirkan oleh pihak kepolisian di pengadilan. Karena kan ya polisi ini pasti sudah menyiapkan bukti, berkas dan segala macam selengkap mungkin agar nanti di pengadilan itu sulit untuk dibantah oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Agar mereka ya prosesnya cepat lah, teman-teman. Karena kalau polisi tidak punya bukti yang kuat dan lengkap, ya nanti banyak lagi keluar-keluar dia di luar. Banyak lagi propaganda-propaganda, narasi-narasi liar untuk meracuni masyarakat tidak percaya Polri lagi. Nah, makanya polisi sudah belajar nih. Polda Metro mungkin sudah belajar dari apa yang dilakukan oleh Bareskrim.
Nah, itu kan yang dilakukan Barreskrim ini, konferensi persnya ujung-ujungnya menjadi senjata lagi bagi Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menyerang Polri dan juga Pak Jokowi. Nah, kita berharap semoga Polda Metro nanti bisa mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya, detail, dan juga mungkin sulit dibantah agar tidak ada lagi mulut besar kayak Roy Suryo dan kawan-kawan di luar, koar-koar, konferensi pers, cari dukungan sana-sini, lapor ke Komnas HAM, lapor ke Kompolnas, dan lain sebagainya. Ini kan ya juga salah satu bentuk kepanikan dari mereka, teman-teman. Tapi ya kita berdoa semoga minggu depan setelah lebaran ini sudah ada nama-nama tersangkanya, teman-teman. Dan nama-namanya akan bertambah. Nah, itu yang kita harapkan. Biar udah capek, teman-teman. Gaduh, ribut, dan segala macam. Dan kalau kita lihat di media sosial ya, itu banyak orang yang mempertanyakan waras gak sih orang-orang ini gitu. Ini sepertinya perlu diperiksa kejiwaannya. Nah, itu banyak komentar-komentar netizen yang berseliweran di media sosial. Banyak kecurigaan-kecurigaan netizen bahwa orang ini memang sebenarnya hanya bikin gaduh, cari sensasi, cari panggung, dan tidak waras quote unquote, teman-teman ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Arianto tadi. Jadi ya gimana ya, memang salah satu cara untuk membungkam mereka ya masukkan aja ke penjara udah. Biar nggak ada lagi Rismon di luar sana, Roy Suryo di luar sana, Tipa di luar sana. Biar nggak ada lagi orang-orang seperti ini, teman-teman. Pusing, capek ngurusin orang-orang seperti ini loh. Negara sudah sibuk bekerja, Pak Prabowo Gibran sudah sibuk bekerja. Datang lagi pemakzulan, datang lagi Roy Suryo, nambah-nambahin ya kan. Emang kerjaan mereka ini bikin stabilitas negara kita ini tidak baik, teman-teman. Dan ini yang harus kita awasi secara bersama dan ketat, dan harus kita lawan tentunya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.